Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dongeng Rakyat akan berbagi cerita horor tentang pesugihan pabrik rokok, berlatar di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut dan rahasia kelam. Di lereng Gunung Wilis, ada sebuah desa bernama Karangsari. Desa itu terkenal karena pabrik rokok tua milik keluarga Soeroharjo. Pabrik itu berdiri sejak zaman Belanda dan konon tak pernah berhenti beroperasi, bahkan saat krisis atau pandemi melanda. Rokok produksinya, Ronggo Manik, sangat laku di pasaran, dikenal dengan rasa khas dan asapnya yang tebal seperti kabut pagi. Namun, warga desa tahu bahwa kekayaan keluarga Soeroharjo tidak datang dari sekadar tembakau. Mereka menyebutnya pesugihan asap iblis. Setiap malam Jumat Kliwon, pemilik pabrik harus masuk ke ruang bawah tanah pabrik, ruang yang terkunci rapat dan hanya bisa dibuka dengan kunci dari emas. Di sana ada tungku besar dengan api yang tak pernah padam. Dalam tungku itu, bukan hanya daun tembakau yang dibakar, tapi juga daging manusia. Menurut cerita, setiap bulan, satu pekerja pabrik akan menghilang. Tak pernah ada laporan polisi. Tak pernah ada pencarian. Warga diam. Keluarga korban diberi kompensasi besar dan diminta pindah dari desa. Konon, daging manusia itu dibakar bersama campuran tembakau rahasia. Asapnya tak hanya membuat rokok jadi adiktif, tapi juga menyebarkan kutukan. Siapapun yang merokok Ronggo Manik akan jadi pelanggan seumur hidup. Mereka tak bisa berhenti. Jika mencoba berhenti, mereka akan mengalami halusinasi, suara jeritan dari paru-paru mereka sendiri, bau daging terbakar, hingga penampakan orang-orang tanpa wajah. Hingga suatu hari, seorang jurnalis muda bernama Raka datang menyamar sebagai pekerja baru. Ia curiga pada pabrik itu setelah menemukan pola kematian misterius di data BPJS, semuanya bekas pekerja Karangsari. Ia mulai menyelidiki, dan menemukan lorong tersembunyi menuju ruang bawah tanah. Yang dilihatnya malam itu tak akan pernah ia lupakan. Di depan tungku api, berdiri Pak Soeroharjo yang tubuhnya sudah keriput seperti mayat hidup, dengan jubah hitam berlumur darah. Di sebelahnya, seorang pemuda diikat dan bersiap dikorbankan. Raka berusaha kabur, tapi asap tebal tiba-tiba memenuhi paru-parunya. Ia pingsan. Ketika terbangun, Raka sudah duduk di kursi direktur. Di tangannya, ada kunci emas. Di luar kantor, para pekerja menyambutnya dengan senyuman kosong. Pak Soeroharjo menghilang, tak ada jejak. Semua orang berkata, kini, giliran Anda menjaga api itu tetap menyala. Malam setelah Raka sadar di kursi direktur, suara-suara mulai terdengar dari dinding pabrik. Bukan suara mesin, melainkan bisikan. Seperti doa dalam bahasa yang tak dikenal, kadang berubah menjadi rintihan, kadang menjadi tawa cekikikan perempuan. Ketika Raka mencoba meninggalkan pabrik, gerbang utama selalu kembali ke halaman yang sama. Seolah ia berjalan dalam lingkaran. Jam di tangannya berhenti. Tidak ada sinyal, tidak ada matahari, langit hanya dipenuhi asap kelabu tanpa arah. Di malam keempat, Raka menemukan kitab asap, sebuah buku tua bersampul kulit manusia yang terkunci dalam lemari besi di ruang direktur. Di dalamnya tertulis, asap bukan sekadar hasil bakar. Ia adalah roh. Ia hidup. Ia menuntut. Ia haus. Disebutkan bahwa leluhur Soeroharjo membuat perjanjian dengan entitas bernama Nyai Aswana, Ratu Asap dari dimensi lain. Wujudnya seperti wanita berambut panjang, tubuhnya hanya kabut dan mata menyala merah, selalu muncul di belakang asap tebal. Nyai Aswana adalah penjaga kekayaan dan pengisap jiwa. Setiap kali korban dikorbankan ke tungku, sebagian nyawa mereka menjadi asap suci yang menghidupi Nyai Aswana. Sebagai gantinya, pabrik tak pernah sepi pesanan. Rokoknya menjadi candu gaib. Setiap direktur baru harus menjalani 3 ujian. 1. Menyulut rokok darah, dibuat dari abu tulang manusia. 2. Mandi dalam asap suci, ritual yang mengundang Nyai Aswana untuk menilai kelayakan. 3. Menenun jiwa, di mana ia harus memilih satu pekerja sebagai korban pertamanya. Jika gagal, tubuhnya akan diambil alih oleh roh pendahulu, direktur lama yang tak lulus. Saat Raka menolak menjalani ujian pertama, seluruh pabrik tiba-tiba hidup. Mesin menyala sendiri. Tembok berdarah. Suara nyanyian Jawa kuno menggema dari cerobong asap. Sosok-sosok bayangan bermunculan, mantan pekerja yang dikorbankan. Mereka tidak utuh. Mulut mereka dipenuhi abu. Di akhir malam itu, Nyai Aswana muncul di ruang direktur.
Ia membisikkan satu kalimat, "Kau bisa pergi, tapi kau harus gantikan aku." Dan tiba-tiba, tubuh Raka mulai berubah. Tangannya menjadi asap. Matanya memutih. Jiwanya sedang ditenun. Raka terjebak di antara dua dunia, dunia nyata dan dimensi asap milik Nyai Aswana. Tubuhnya di dunia luar hanya duduk diam di ruang direktur, mata kosong seperti boneka. Tapi di alam kabut, ia berjalan di tanah yang terbuat dari abu dan tulang. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok tak bernama, para korban pesugihan. Mereka menggeliat dalam kesakitan abadi, mulut mereka dijahit dengan benang rokok, dan tubuh mereka dibungkus tembakau basah. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul seorang wanita tua dengan mata buta dan rambut panjang yang menjuntai ke tanah. Namanya Mbah Rai, arwah leluhur desa Karangsari, dulu dukun yang dibakar hidup-hidup karena menolak kerjasama dengan Soro Harjo generasi pertama. Mbah Rai berkata, "Kau satu-satunya yang masuk ke sini dengan jiwa penuh. Kau bisa mengakhiri ini, tapi harus jadi wadah arwah-arwah yang terkurung. Kau siap, nak?" Raka mengangguk. Mbah Rai menusukkan jarinya ke dada Raka. Satu persatu, roh korban masuk ke tubuhnya. Setiap roh membawa kenangan kematian. Dicekik, dibakar, dicacah, dikorbankan dengan doa gelap. Tubuh Raka di dunia nyata mulai berasap. Matanya menyala merah dan suaranya berubah, bergema seperti ribuan jiwa bicara bersamaan. Di ruang direktur, para karyawan mulai merasakan keganjilan. Pabrik memuntahkan asap hitam dari cerobong. Rokok yang diproduksi mengeluarkan darah. Mesin-mesin berkarat dan bergerak liar. Langit berubah kelam seperti malam tanpa bulan. Raka, yang kini menjadi wadah, mendatangi tungku pesugihan. Ia memanggil Nyai Aswana. "Aku bukan korban. Aku penghabisanmu." Nyai Aswana muncul, lebih besar dari sebelumnya, tingginya mencapai langit-langit pabrik, wajahnya berubah-ubah, kadang ibu, kadang mayat, kadang Raka sendiri. Tapi roh-roh dalam tubuh Raka menyatu, dan bersama mereka membentuk sosok baru, bayang Anubis Jawa, wujud setengah manusia setengah asap dengan keris menyala api dari nyawa. Pertarungan gaib pun terjadi di ruang bawah tanah, tungku runtuh, dinding menangis darah, suara gamelan dari neraka bergema. Satu keris. Satu tusukan. Satu jeritan abadi. Raka, yang kini menjadi wadah ribuan arwah korban, nyaris ditelan oleh kekuatan Nyai Aswana. Wujud iblis asap itu membesar, memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Tangannya membentuk cakar dari asap beracun, suaranya bergaung seperti gong raksasa. "Kau tak bisa memusnahkanku. Aku sudah ada sebelum kalian percaya Tuhan." Tapi dalam diri Raka, satu roh paling kuat muncul, roh Pak Hasan, mantan guru ngaji di desa yang dahulu menjadi korban pertama pesugihan. Ia menggenggam tasbih yang terbentuk dari cahaya dan membisikkan ayat suci ke dalam jiwa Raka. "Bismillah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah." Tiba-tiba, ruang gaib itu mulai retak. Raka membuka mulutnya dan mulai melantunkan surah Al-Falaq, diikuti oleh surah An-Naas. Setiap ayat yang ia baca, bagian tubuh Nyai Aswana meleleh seperti lilin terbakar. Sosok-sosok arwah yang dulu dikurung mulai terangkat ke langit, menangis dalam kelegaan. Asap hitam berubah putih. Tungku mulai hancur. Dan saat Raka membaca ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebuah cahaya membelah ruang itu. Nyai Aswana menjerit, tubuhnya terbakar oleh cahaya iman dan berubah menjadi debu suci. Pabrik runtuh. Tapi Raka selamat. Ia ditemukan oleh warga desa, tergeletak di antara runtuhan, tubuh penuh luka, tapi matanya bersinar damai. Dari mulutnya masih terdengar lirih, "Sudah selesai." Beberapa tahun kemudian, tempat pabrik itu dijadikan pesantren penghafal Al-Quran. Warga desa hidup makmur tanpa kecurangan gaib. Tanah yang dulunya penuh darah kini penuh doa. Dan Raka? Ia menghilang,
Tapi setiap malam Jumat, dari masjid desa, terdengar suara merdu seorang pemuda mengaji. Tak pernah terlihat wajahnya. Hanya suaranya yang membasuh hati. Demikian cerita dari kami, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.